Hai semua, welcome to Novi Ayus channel. Aku Novi Ayus dan sekarang aku sedang jalan-jalan di sawah. Betul sekali, sawah ini ditanami dengan banyak sekali padi. Sebenarnya aku tuh pengen jalan-jalannya bukan ke sawah ya, tapi ke ladang gandum. Tetapi karena di sini tidak ada ladang gandum, ya sudah deh ke padi saja. Kalian pengen tahu nggak sih kenapa aku tuh pengen jalan-jalan ke ladang gandum? Sebenarnya aku tuh pengen bahas tentang tepung terigu, karena tepung terigu kan asalnya dari gandum. Jadi aku di sini nih pengen membahas tentang tepung terigu. Kenapa? Karena tepung terigu itu adalah tepung terigu yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat kita, bahkan juga masyarakat dunia. Dengan tepung ini kita bisa membuat beraneka macam makanan yang lezat seperti donat, roti, mie, kue-kue, biskuit, dan bahkan gorengan-gorengan juga bisa dibuat dengan menggunakan tepung ini. Walaupun banyak yang menggunakannya, tetapi tidak sedikit juga loh yang belum mengetahui apa sih perbedaannya tepung terigu protein tinggi, protein rendah, dan juga protein sedang. Nah, untuk kalian nih yang belum mengetahui apa itu perbedaannya, maka kalian wajib nonton video ini sampai selesai ya, supaya kalian bisa tahu tepung terigu mana sih yang cocok untuk makanan yang akan kalian buat, karena ternyata tidak semua makanan cocok loh untuk dibuat dengan menggunakan tepung terigu protein tinggi. Begitu juga sebaliknya, tidak semua makanan cocok untuk dibuat dengan menggunakan tepung terigu protein rendah. So, untuk mengetahui tepung terigu mana yang cocok dengan makanan yang akan kalian buat, terus ikuti video ini sampai selesai ya. Oke, kita bahas asal katanya dulu yuk. Ternyata terigu itu berasal dari kata trigo. Trigo ini bahasa Portugis. Bahasa Portugis memang banyak sekali dijadikan bahasa serapan di Indonesia. Salah satunya terigu ini menjadi trigo. Salah satunya trigo ini yang dikenal menjadi terigu. Karena pada zaman dahulunya bangsa Portugis itu mulai menjelajahi Nusantara sekitar abad ke-16 dan mereka tinggal di bumi Nusantara ini dalam waktu yang cukup lama. Jadi bahasa-bahasa mereka juga banyak kan dikenal oleh seluruh penduduk Nusantara pada waktu itu. Nggak seluruh juga sih, oleh penduduk Nusantara pada waktu itu, dan banyak digunakan sampai sekarang sebagai bahasa serapan. Oke, kemudian yang kedua yang ingin aku bahas itu adalah sumbernya. Seperti yang aku bilang di awal tadi, terigu itu bersumber dari tanaman gandum. Tanamannya ya mirip-mirip seperti ini, mirip-mirip padi gitu. Nah, untuk lebih jelasnya aku nih punya nih gambar tanaman gandumnya. Sama kan? Bagian dari tanaman gandum ini yang nantinya akan menghasilkan terigu itu adalah bijinya. Sama persis kan dengan padi. Padi juga kan yang menghasilkan nasi, bijinya menjadi beras. Nah, biji gandum ini kalau misalnya kita giling keseluruhannya atau kita haluskan keseluruhannya, itu akan menjadi tepung gandum utuh. Nah, jadi tepung gandum utuh itu dengan kulit-kulitnya guys, digilingnya itu. Beda dengan tepung terigu. Kalau tepung terigu itu kita harus memisahkan kulit dan juga bagian inti lembaganya, sehingga harus didapatkan endospermanya saja. Beda sekali dengan tepung gandum utuh. Oke, tadi ada sebutan endosperma dan juga kulit. Sebenarnya bagaimana sih komposisi biji itu? Nah, ini dia komposisi bijinya. Bagian luar itu adalah bagian kulit yang berwarna coklat, kemudian bagian tengah itu adalah bagian endosperma, dan kemudian bagian yang terkecil di bawah itu adalah bagian inti lembaga. Bagian inti lembaga itu adalah bagian yang nantinya akan berkecambah untuk membentuk tanaman yang baru, seperti halnya tanaman-tanaman yang lain juga kan begitu. Oke. Nah, bagian endosperma ini bagiannya aku sebutin tadi nih. Nanti dia itu harus dipisahkan dari kulit dan juga bagian lembaganya untuk dihasilkan tepung terigu. Caranya gimana memisahkannya? Biasanya sih dengan cara digiling kemudian diayak. Tetapi untuk memudahkan proses penggilingan dan pengayakan harus melalui beberapa tahapan dulu. Seperti contohnya adalah tahapan cleaning. Dibersihkan dulu tuh seluruh gandum-gandumnya supaya yang didapat tuh betul-betul biji gandum. Pembersihannya ya dari batang gandumnya, kemudian dari debu mungkin, atau dari kotoran-kotoran logam, dari kotoran-kotoran yang lainnya. Jadi sampai bersih semuanya biji gandum. Setelah itu melalui proses yang namanya dampening. Dampening ini adalah penambahan air dalam jumlah tertentu. Kemudian conditioning berarti dia didiamkan, dikondisikan selama waktu tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar nanti tepung terigunya memiliki kadar air yang kita inginkan. Nah, tujuan lainnya adalah agar si kulitnya itu menjadi lunak sehingga memudahkan
dalam waktu penggilingan dan pemisahan dalam waktu pengayakan. Oke, nah setelah itu barulah digiling kemudian diayak. Nah setelah diayak itu kan sudah dapat tepung terigu tuh, tapi itu harus melalui proses QC dulu kalau di pabrik-pabrik. Kalau misalkan sudah rilis QC barulah bisa dipasarkan dengan aman. Aman maksudnya yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh QC pabrik itu sendiri. Oke. Di suatu pabrik sebenarnya tidak menghasilkan tepung terigu aja, jadi ada juga hasil sampingannya seperti untuk pakan-pakan ternak. Nah ini contoh-contohnya aku punya di gambar-gambarnya, pakan-pakan ternak. Kemudian juga ada juga loh yang menghasilkan serbuk untuk industri. Nah oke, gambar-gambarnya nanti aku taruh di samping ya kalau misalnya ketemu. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan tepung terigunya nih. Tepung terigu ini kandungannya adalah zat pati yang tidak larut dalam air, yaitu karbohidrat. Kemudian juga dia banyak sekali mengandung protein. Proteinnya itu dalam bentuk gluten. Ingat ya, dalam bentuk gluten. Gluten. Gluten ini adalah protein yang banyak sekali digunakan oleh kaum vegetarian loh untuk membuat daging tiruan. Sebenarnya menarik banget bahasan tentang gluten ini. Mungkin kita akan membahasnya di lain waktu. Oke. Jadi terigu ini mengandung banyak sekali zat pati yang tidak larut dalam air atau karbohidrat dan juga protein dalam bentuk gluten. Nah, kandungan gluten inilah yang menentukan apakah dia itu protein tinggi, rendah ataupun sedang. Jadi yang dimaksud dengan tepung terigu protein tinggi adalah tepung terigu dengan kandungan 13%. Kemudian kalau misalnya dia tepung terigunya protein sedang, itu berarti kandungan glutennya adalah 8-10%. Dan kalau misalnya protein rendah, berarti tepung terigunya mengandung gluten hanya 6-8% saja. Nah, tapi kalian jangan khawatir, tidak perlu menghafalkan kandungan gluten dalam terigunya ini, karena biasanya pabrik terigu itu sudah memberikan keterangan ya, dia itu protein tinggi, rendah ataupun serbaguna. Nah, jadi kalian hanya cukup mengingat rumusnya saja, yaitu rumus sifat dari gluten itu sendiri. Jadi gluten itu sifatnya adalah membuat makanan kalian semakin elastis dan juga mempunyai sifat mengembang yang cukup baik. Nah, jadi kalian bayangkan dulu nih, rumusnya adalah ya, kalian bayangkan dulu makanan apa yang kalian buat, kemudian kalian pengen konsistensinya seperti apa, apakah dia elastis, apakah kenyal, apakah mengembang, ataukah kriuk-kriuk, ataukah bagaimana. Nah, jadi dari situ kalian baru tentukan tepung terigunya, mana sih yang cocok. Kalau misalkan kalian pengennya makanan yang kriuk-kriuk nih, jadi jangan yang kenyal-kenyal ya pilihnya, jadi jangan yang mengandung banyak gluten. Jadi kalau misalkan kriuk-kriuk atau renyah, kalian harus memilih tepung terigu dengan kandungan gluten yang rendah, yaitu tepung terigu protein rendah. Nah, sebaliknya kalau kalian pengen makanan kalian yang mengembang seperti roti atau donat, itu bagusnya dengan tepung terigu dengan kandungan gluten yang tinggi. Jadi kalian harus pilih tepung terigu protein tinggi. Nah, itu dia rumusnya. Tapi kalau misalkan diantara kalian nih ada yang punya pengalaman ya, membuat makanan misalnya roti tapi pakainya tepung terigu protein yang rendah, tapi hasil tetap mengembang kok, enak tuh ya. Nah, silahkan kalian komen-komen ya supaya aku tahu. Dan juga kalian misalnya punya pengalaman membuat gorengan atau biskuit ya dengan menggunakan tepung terigu protein tinggi, hasilnya tetap kriuk-kriuk dan renyah. Nah, itu juga please komen di bawah ya supaya aku juga jadi tahu. Nah, sekarang kita ke contoh-contohnya ya. Jadi ini contoh-contoh tepung terigu protein tinggi. Kemudian ini adalah contoh-contoh tepung terigu protein sedang atau serbaguna. Dan terakhir adalah contoh-contoh tepung terigu protein yang rendah. Pasti banyak di antara tepung-tepung ini yang sudah kalian tahu kan? Nah, tapi kalau ada misalnya nih yang belum termasuk di antara mereka yang tadi aku contohkan itu, kalian komen-komen juga ya di bawah supaya yang lain juga pada tahu. Oke, mungkin cukup itu saja bahasan kita kali ini tentang terigu. Apabila kalian menyukainya, aku sangat berterima kasih kalau misalkan kalian bersedia memberikan jempolnya. Kemudian juga subscribe ya, dan atau mungkin ada yang mau share ke teman-temannya, aku sangat berterima kasih sekali. Oke, dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tahu setiap kali aku upload video baru. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum, dadah.